kasih. Mohon izin Bu Suwi, kita mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bu Eko Suprapti ya, dan Pak Aris Yulianto yang hari ini dapat menghadiri acara kita ya, penguatan ini. Alhamdulillah hari ini kita siang ini masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu muka dalam virtual Zoom ya. Salawat serta salam tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah. Yang kami hormati Ibu Sugiarti MPD selaku Kepala SMK Islam PBF Sudirman 1, Ibu Nopi Dwi Indarini SSI MPD selaku Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Dr. Andes Mujianto selaku Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Andes, Bapak Munfaridin Eskom MM selaku Wakil Bidang Humas dan Satpas, serta Bapak Ibu teman-teman seluruhnya, tak saya sebutkan nama satu persatu, kamu tak mengurangi rasa hormat saya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bu Eko Suprapti dan Pak Aris Yulianto yang hari ini membersamai kita dalam kegiatan kita penguatan kurikulum sekolah penggerak ya. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan mendapat menjadi penguatan dalam nanti penerapan kurikulum yang terbaru kita. Susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua laporan dari kepala sekolah kami yaitu Bu Sugiarti. Selanjutnya adalah nanti penguatan dari Bu Eko ya, dan Pak Aris mungkin. Dan Pak Aris, pembukaan sudah kita laksanakan langsung ke menginjak pada acara yang kedua, langsung saja kepada Ibu Sugiarti untuk melaksanakan laporan apa-apa yang kami sudah laksanakan dalam kegiatan IHT yang sudah kami selenggarakan selama 10 hari, gitu ya. Kepada Bu Sugiarti kami persilakan. Terima kasih Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya nih teman-teman nih? Kayaknya pada ini semua Bu nih. Pada kaku semua nih. Luar ya. biasa. Tidak Bu, ada Bu. Saya Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Lupa ya yel-yelnya ya. Ibu ulangi nih. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat dalam kegiatan virtual Zoom ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan IHT atau pelaporan in-house training SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyam. Yang saya banggakan tamu-tamu istimewa kita, ada Ibu Eko Suprapti dan Bapak Aris Yulianto dari Balai Besar atau Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Dewan Guru, baik komite pembelajaran maupun peserta in-house training SMK Islam PB Sudirman I dalam rangka implementasi kurikulum sekolah penggerak atau pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu Eko dan Pak Aris yang alhamdulillah meluangkan waktunya untuk membersamai kita bersama dalam evaluasi pelaksanaan IHT. Terima kasih juga kepada teman-teman selama kurun waktu 10 hari sudah melaksanakan kegiatan IHT dengan baik, dan di tengah-tengah pembelajaran atau awal tahun pelajaran yang sangat sibuk, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kegiatan in-house training dengan lancar tanpa kendala apapun. Baik Ibu dan Pak Aris, di sini kami selaku penanggung jawab kegiatan in-house training SMK Islam PB Sudirman I izin melaporkan atau menyampaikan evaluasi daripada pelaksanaan 22. Mohon izin Ibu untuk share screen. Silakan Ibu. Bu Heni mungkin bisa di screenshot untuk dokumentasi ya, karena biasanya kita lupa dokumentasi kalau udah presentasi nih. Ya, sudah. Oke. Ya, sudah, Bu. Baik. Laporan pelaksanaan in-house training oleh Komite Pembelajaran yang biru ini dulu sudah pernah kami sampaikan Ibu Eko, alhamdulillah sudah terlaksana semuanya ya, sampai dengan akhirnya di pelaporan kegiatan IHT, alhamdulillah sudah kita lakukan baik untuk kegiatan pelaporan pembukaan, pertengahan maupun akhir. Untuk akhir insya Allah setelah kegiatan hari ini. Nah, di pelaksanaan IHT kami juga tidak keluar dari jadwal, yaitu tepat dari tanggal 26 sampai 6 Agustus 2021. Saat ini kami beserta kurikulum sedang menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Dan insya Allah mudah-mudahan tanggal 13 kami sudah melakukan validasi dengan pengawas Sudin Wilayah Jakarta Timur II. Dan implementasi kurikulum sekolah penggerak ataupun kurikulum Merdeka Belajar atau pembelajaran paradigma baru, alhamdulillah sebenarnya dari awal tahun kami sudah melaksanakannya. Akan tetapi kami menganggap sah dilaksanakan adalah setelah teman-teman keseluruhan, yaitu guru SMK Islam PB Sudirman I mendapatkan in-house training. Selanjutnya, kami laporkan mengenai evaluasi kehadiran peserta in-house training. Peserta seharusnya hadir adalah 21 Ibu dan Pak Aris, kemudian peserta hadir 20, satu sakit, akan tetapi alhamdulillah ini ya sudah bisa menyusul sampai dengan tes akhir. Kemudian peserta tidak hadir itu satu, dikarenakan memang memiliki sakit stroke waktu itu, kemudian pasca stroke kan tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ini Ibu. Jadi untuk pembelajarannya pun kita merger untuk guru tersebut. Namanya beliau adalah Dr. Andes Mahrudin MM. Secara garis besar kendala tidak ada untuk kehadiran, alhamdulillah untuk 20 peserta bisa hadir semuanya. Kemudian laporan umum atau laporan yang kita upload di dalam SIM PKB Kepala Sekolah, jumlah peserta guru umum ada 7, peserta guru BK ada 1, dan peserta guru kejuruan ada 12. Bapak Ibu kira-kira ini ada mesin gerinda mengganggu nggak ya? Di samping saya lagi ada tukang nih. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, ya, makasih. Kemudian metode yang kami gunakan adalah daring, dari tempat tinggal masing-masing Ibu, karena kan memang sedang level 4 ya, untuk PPKM level 4 kami putuskan menggunakan daring. Walaupun memang sebagian ada yang di sekolah kan tetapi melalui laptop masing-masing. Kemudian media yang kita gunakan selama kegiatan IHT adalah platform LMS dan Zoom.
Dan insya Allah setelah kegiatan ini selesai, pelaporan semuanya selesai, dan mungkin nanti evaluasi dari Balai Besar juga sudah selesai, platform ini akan segera kami rubah menjadi platform untuk kegiatan pembelajaran sekolah. Gitu. Tapi kami masih menunggu dari evaluasi pihak Balai Besar dan mungkin pihak direktorat. Baru kami rubah menjadi platform belajar. Hal yang baik yang sudah terjadi selama IHT, yang pertama yaitu kegiatan diikuti oleh 19 peserta, maaf ini 20 peserta ya, karena kemarin ini saya evaluasinya sebelum Pak Rizak menyelesaikan. Satu peserta mengikuti hanya di akhir, beliau sedang sakit, yaitu dari tanggal 4, 5, 6, sampai dengan 8, akhirnya kami perpanjang, alhamdulillah sudah selesai. Kita perbaiki nanti untuk hal baik ini. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok kecil melalui breakout room Zoom dalam berdiskusi begitu hidup Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan IHT setiap harinya secara sinkronus atau tatap muka melalui virtual, ya, kami kemudian membuat kelas-kelas kecil yang dimasukkan dalam kelompok dan dimasukkan ke dalam breakout room Zoom, di mana peserta mengikuti kegiatan ini sangat baik. Bahkan setelah sholat asar pun masih pelatihan itu dilanjutkan sampai dengan jam 17.00 bahkan lebih. Jadi saking asiknya kadang melewati batas pembelajaran yang seharusnya Bu. Gitu, saking semangatnya Bapak Ibu kita ini. Umi mungkin bisa di-mute Umi. Umi Utari ya. Ya, tolong di-mute. Poin ketiga, waktu pelatihan pukul 13 sampai dengan selesai setelah kegiatan PJJ adalah waktu yang sangat baik menurut kami. Karena apa? Kami sudah selesai KBM, terutama untuk kegiatan sinkronus. Nah, di sini untuk asinkronus lah mungkin yang kita agak kendala ya. Nanti saya sampaikan di sini. Ini sinkronus Ibu, bukan asinkronus. Artinya di dalam tatap muka ini kita sangat efektif di jam sekian, dikarenakan teman-teman guru itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya untuk KBM di pagi hari, yaitu dari jam 7.00 sampai jam 12.00. Kemudian yang keempat, peserta aktif. Jadi teman-teman ini sangat aktif menanyakan hal-hal yang sama-sama sebenarnya kadang juga kita belum pahami, akan tetapi karena kita memang terdiri dari guru-guru yang memiliki pemikiran ilmiah yang tingkatnya mungkin tinggi, sehingga kami bisa sharing di sini. Jadi teman-teman sangat aktif di sini. Dari hal-hal yang belum kita pahami, saling sharing untuk bagaimana bisa memahami bersama-sama. Nah, ini adalah hasil evaluasi peserta, baik pretest maupun posttest, Ibu. Dari hasil pretest, memang kami benar-benar kurang dari KKM semuanya ini ya. Akan tetapi alhamdulillah setelah posttest nilai kami minimal adalah 78 dan rata-ratanya adalah 87,50. Walaupun di awal kami di pretestnya adalah 40,80. Akan tetapi alhamdulillah di posttestnya 87,80. Dan yang bisa mengikuti pretest dan posttest adalah 20 Ibu. Jadi seluruhnya bisa mengikuti kecuali Pak Mahrudin tadi karena kendala sakit. Nah, untuk rekapitulasi evaluasi penyelenggaraan IHT dari peserta, saya minta karena ini kita membiasakan mengajar dengan merdeka belajar, maka di sini saya tidak akan membacakan sendiri Ibu. Saya akan minta teman komite pembelajar saya untuk membacakannya. Yang pertama, silakan dari perwakilan instruktur, Ibu Rohaini Rizky membacakan 5 umpan balik instruktur yang telah diisi oleh teman-teman IHT kita. Silakan Bu Heni dari nomor 1. Ibu, terima kasih. Baik teman-teman, ini saya membacakan penilaian dari peserta kemarin IHT mengenai instruktur atau kami dari komite memberikan materi waktu itu ya. Ada beberapa pernyataan waktu itu yang teman-teman sudah nilai. Yang pertama mengenai materi di in-house training atau IHT. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, respon dari peserta sangat setuju itu 35%, atau sebanyak 7 orang
setuju 13 orang, sehingga total semua 100%. Jadi dari angka ini bahwa teman-teman semua, karena dia 50% ke atas ya, sekitar 65%, maka dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan untuk IHT kita. Dan dari poin kedua, instruktur atau fasilitasi ya kegiatan IHT menyenangkan. Nah, ini respon dari teman-teman itu sangat setuju, 30% atau 6 orang menyatakan sangat setuju 14, sehingga kalau kita rekapitulasi dari sini kan di atas 50% juga. Nah, dengan demikian teman-teman sudah menilai bahwa kami ini sebagai instruktur atau fasilitasi sudah menyenangkan. Next, Bu. Oke, untuk yang ketiga, instruktur atau fasilitasi memiliki manajemen waktu pembelajaran yang baik atau disiplin. Teman-teman memberikan penilaian kepada kami itu di sangat setuju 30%-nya atau 6 orang. 30%-nya ya, sangat setuju. Setujunya 13 orang dan tidak setuju 5 orang. Jadi mungkin masih ada dari kami yang manajemen waktunya mungkin terlalu lama gitu ya. Maka ada 1 orang atau 1 teman dari kita ini menyatakan tidak setuju. Namun keseluruhannya sih menyatakan setuju. Artinya manajemen waktu yang kita berikan kemarin, mungkin dari mulai pembukaan sampai akhir itu, termasuk sinkronus dan asinkronusnya, dinilai oleh teman-teman sendiri bahwa kami sudah baik ya, artinya setuju di sini, sudah 65%. Lalu untuk pernyataan instruktur atau fasilitasi memberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi, sangat setujunya tinggi, di sini ada 40% ya, 8 orang, setujunya 60%, 12 orang, sehingga tidak ada di sini, tidak setuju pernyataannya tidak dipilih, artinya teman-teman menyambut baik atau kami memberikan kesempatan kepada peserta waktu itu bertanya dan berdiskusi dengan baik, karena dinilai di sini 40 dan 60. Artinya mendekati sempurna ya, teman-teman sudah menilai bahwa kami memberikan itu. Jadi sebagai fasilitator atau fasilitasi kita sudah memberikan kesempatan itu kepada teman-teman. Yang kelima, instruktur atau fasilitasi mampu memberikan motivasi. Di sini hasilnya adalah 5 orang atau 25% menyatakan sangat setuju. 15 orang atau 75% menyatakan setuju. Jadi kalau kita lihat di sini antara setuju dan tidak setuju 25% dan 75%, artinya sudah baiklah di sini ya, sudah dinyatakan bahwa ini setuju. Artinya kami sebagai instruktur atau fasilitasi memberikan motivasi kepada teman-teman sendiri. Begitu. 5 kan Bu ya, kalau nggak salah? Ya, jadi artinya teman-teman sudah menilai kami, kalau saya rata-ratakan dari pernyataan 1 sampai dengan 5, itu hampir rata-rata di atas 50% ya Bu, untuk setujunya. Gitu. Untuk yang tidak setujunya kan ada cuma di 1 pernyataan saja gitu. Jadi dengan demikian IHT kemarin kita itu dinilai oleh teman-teman sendiri kepada kami sebagai penyelenggaranya itu dinilai baik gitu ya Ibu kesimpulannya. Ya, terima kasih Bu Sugi atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Heni. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen umpan balik proses penyelenggaraan IHT. Nah, ini akan saya serahkan kepada teman komite pembelajaran kami yaitu Bu Novi selaku wakil bidang kurikulum. Silakan Bu Novi. Baik Bu, saya akan membacakan instrumen umpan balik proses penyelenggaraan dari IHT. Nah, yang pertama di sini untuk metode kombinasi antara sinkronus atau terstruktur dan asinkronus mandiri dapat secara efektif meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Nah, ternyata dari peserta menilai ada 14 orang yang setuju dan yang sangat setuju ada 6 orang. Ya, jadi lebih dari 50% menganggap setuju dan sangat setuju. Next, Bu. Nah, kemudian yang kedua, secara umum, durasi pelaksanaan IHT dengan metode terstruktur atau sinkronus efisien. Nah, dari hasil yang diperoleh, sangat tidak setuju ada 1 orang,
kemudian setuju ada 15 orang, sangat setuju ada 4 orang. Nah, kemudian yang ketiga, secara umum durasi pelaksanaan IHT dengan metode mandiri atau asinkronus efisien. Nah, di sini dari hasil yang kami peroleh, yang tidak setuju ada 1 orang, kemudian yang setuju ada 15 orang, dan sangat setuju ada 4 orang. Next, Bu. Ya, yang berikutnya, selama pelaksanaan IHT, terjadi interaksi antar peserta untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Hasil yang kami peroleh ada 14 peserta sangat setuju, kemudian 6 peserta sangat setuju. Nah, kemudian yang kelima, keterampilan yang diperoleh selama pelaksanaan IHT relevan dengan tugas saya sebagai pelaksana program di satuan pendidikan. Dari hasil tersebut ada 1 orang yang tidak setuju, kemudian 15 orang setuju, dan sangat setuju ada 4 orang. Next, Bu. Yang berikutnya, kegiatan praktik dalam pelaksanaan IHT memiliki kesesuaian dengan konsep atau teori yang diajarkan. Hasil yang diperoleh tidak setuju 1 orang, kemudian setuju 13 orang, dan sangat setuju ada 6 orang. Nah, berikutnya untuk yang ketujuh, teknik penyampaian materi melalui eksplorasi konsep yang dilanjutkan dengan diskusi atau pembelajaran alur merdeka memudahkan saya dalam memahami materi IHT. Nah, hasil yang diperoleh adalah tidak setuju 1 orang, setuju 13 orang, dan sangat setuju 6 orang. Next. Ya. Oh, udah. Oke, makasih Bu Novi. Artinya mungkin di sini masih ada 1 orang yang mungkin dalam penyampaian materi melalui eksplorasi konsep yang dilanjutkan dengan diskusi, mungkin ada yang belum memahaminya ya. Kemudian di kegiatan praktek dalam pelaksanaan in-house training, kemudian untuk kesesuaian konsep dan teorinya juga sama. Dan memang wajar kalau dalam setiap kegiatan itu ada yang mungkin tidak setuju karena mungkin merasa dirinya belum memahaminya gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu perangkat ajar. Perangkat ajar silahkan mungkin dari teman komite saya, Bu Win mau membacakan. Baik, terima kasih Bu. Untuk perangkat ajar, yang pertama, panduan IHT yang diberikan berisi informasi yang dibutuhkan oleh peserta. Dari teman-teman menilai untuk tidak setuju ada 1 orang, kemudian setujunya ada 15 orang, dan sangat setujunya ada 4 orang. Sehingga nilainya sudah di atas rata-rata 50%. Kemudian yang kedua, modul IHT mudah diakses atau diunduh. Untuk yang tidak setuju ada 2 orang, kemudian yang setuju ada 16 orang, dan sangat setuju ada 2 orang. Sehingga penilaian teman-teman terhadap modul IHT di sini sudah di atas 50%. Yang ketiga, modul memudahkan saya dalam memahami materi IHT. Yang menyatakan setuju ada 17 orang, dan yang sangat setuju ada 3 orang, sehingga nilainya ini sangat tinggi. Yang setuju berarti teman-teman menilai bahwa di modul ini mudah materinya untuk dipahami. Ada 85% sehingga sudah di atas rata-rata 50%. Yang keempat, platform pembelajaran yang digunakan untuk proses IHT mudah untuk digunakan. Ada 2 orang yang menyatakan tidak setuju, kemudian 16 orang menyatakan setuju, dan 2 orang menyatakan sangat setuju. Sehingga persentasenya di sini sudah lebih dari 50% juga. Berarti platform pembelajarannya sudah bagus, sudah mudah ya untuk diproses atau untuk digunakan.
Yang kelima, platform pembelajaran IHT membantu saya memahami materi. Ada 1 peserta yang menyatakan tidak setuju, kemudian 15 peserta menyatakan setuju, dan 4 peserta menyatakan sangat setuju. Berarti hampir 50% lebih menyatakan bahwa platform pembelajaran IHT ini dapat membantu untuk memahami materinya. Keenam, platform pembelajaran IHT membantu saya mengikuti keseluruhan proses IHT. Ada 1 peserta yang menyatakan tidak setuju, kemudian 16 peserta menyatakan setuju, dan 3 peserta menyatakan sangat setuju. Sehingga ada 80% atau di atas 50% yang menyatakan setuju, dan yang satu peserta ini mungkin memang belum bisa mengikuti secara keseluruhan tentang proses IHT di platformnya, belum paham. Dan yang terakhir, platform pembelajaran IHT memberikan informasi tentang umpan balik atau feedback dari pengajar, sehingga membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya. Dan ini luar biasa bahwa dari 20 peserta, 17 peserta menyatakan setuju, dan 3 peserta menyatakan sangat setuju. Sehingga 85%, ya, berarti di atas 50% menyatakan setuju, berarti dirata-ratakan setuju semuanya bahwa platform pembelajaran IHT ini benar-benar memberikan informasi dan umpan balik atau feedback dari pengajar sehingga membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta IHT. Ya, terima kasih Bu Win. Itulah evaluasi untuk perangkat IHT yang kita gunakan, perangkat ajar untuk IHT yang kita gunakan, dan pada prinsipnya dari seluruh responden alhamdulillah menyatakan setuju atau sangat setuju. Kalaupun ada yang tidak setuju, mungkin karena aplikasi ini baru atau platform baru, sehingga membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam kita menggunakannya. Yang berikutnya yaitu substansi atau materi IHT. Ini akan saya bacakan sendiri dikarenakan di sini ada penambahan orang nih. Ya, kalau kita lihat, kalau tadi semuanya 20, kenapa ini jadi 25 ya? Itu yang 5 itu dari mana? Ternyata setelah kita analisa, ini ada guru yang mengisi sampai 5 kali, ya. Dan alhamdulillah sih di situ jawabannya sangat setuju semua. Jadi kemungkinan nanti yang akan kita kurangi adalah di item sangat setuju, ya. Guru tersebut mungkin karena saking semangatnya itu sampai mengisi 5 kali ya untuk evaluasi mengenai substansi atau materi. Yang pertama, secara umum, materi IHT cukup mudah dipahami. Alhamdulillah, dari 20 responden ini, 17 mengisi setuju, dan 3 ya berarti mengisi sangat setuju. Ada 1 tidak setuju, itu wajar terjadi di dalam kegiatan evaluasi. Kemudian yang kedua, materi IHT menyiapkan saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kepada peserta didik. Ini artinya sebagai peserta IHT, alhamdulillah kualitas pembelajaran yang didapat setelah IHT ini, dari proses IHT ini, membuat teman-teman peserta IHT itu mungkin berbeda ya, untuk kualitas pembelajarannya lebih meningkat daripada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Dan yang menyatakan ini ada 60% setuju dan sangat setuju 36%, tidak setuju 4% atau 1 personil. Di sini kita hitung berarti yang ini dikurangi 4 ada dikurangi 5 berarti ada 4 personil untuk sangat setuju. Akan tetapi di pelaporannya Bu Eko kami sudah menyesuaikan jumlah totalnya adalah 20. Nah, kemudian yang ketiga, materi IHT dapat menjawab permasalahan di tingkat satuan pendidikan. Alhamdulillah dari pernyataan 20 peserta IHT, 1 itu tidak setuju karena mungkin permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut belum terjawab semua dengan adanya kegiatan IHT ini. Yang kedua yaitu setuju itu ada 16 peserta IHT dan kemudian ada 3 peserta IHT yang menyatakan sangat setuju. Sehingga kalau disimpulkan dari substansi atau materi IHT ini bisa dikategorikan baik.
Nah, yang berikutnya adalah hambatan dan dukungan. Hambatan dan dukungan ini nanti saya sampaikan di kegiatan, maaf di sini saja tidak apa-apa ya. Jadi kami sampaikan untuk prosentasenya dulu. Tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti rangkaian IHT itu ada 8 peserta. Kemudian tidak memiliki perangkat yang memadai itu ada 5 peserta. Berada di wilayah yang memiliki jaringan internet kurang memadai ini cukup tinggi Ibu. Ada 12 peserta karena satu peserta itu boleh menceklis atau memilih lebih dari satu sehingga jawabannya lebih dari 20 peserta. Berada di wilayah yang memiliki jaringan listrik kurang memadai itu ada 1 ya. Ini kayaknya di kampung sekali ya sehingga mungkin listriknya naik turun ya. Kemudian kesulitan dalam menggunakan platform belajar itu ada 6. Nah, ini nanti akan kami sampaikan tindak lanjutnya. Kemudian tidak mendapat dukungan lingkungan tempat saya bertugas untuk mengikuti proses IHT itu ada 2 orang. Kemudian tidak mendapat dukungan dari keluarga untuk mengikuti proses IHT. Mungkin ini suami atau istrinya tidak mengizinkan karena malamnya mungkin harus asinkronus atau mengerjakan tugas yang banyak ya. Jadi itu hambatan dan dukungan selama kita mengikuti IHT yang dirasakan oleh peserta. Kemudian kendala dan rencana tindak lanjut. Dari apa-apa yang sudah kami sampaikan tadi, maka di sini kami simpulkan bahwa secara teknis waktu tidak mencukupi, ada 8 peserta yang memiliki kendala tidak cukup waktu untuk mengikuti rangkaian IHT. Penambahan, nah rencana tindak lanjutnya adalah penambahan waktu pembelajaran dengan teman sejawat. Jadi kami selama PJJ ini untuk KBM itu atau PJJ kan hanya sampai jam 12.00 Ibu, sehingga setelah jam 12.00 yaitu 13.00 ketika tidak ada jam KBM, mulai tanggal 12 Agustus 2021 insya Allah kami tetap akan melakukan pembelajaran teman sejawat, yaitu dengan penambahan waktu pembelajaran di kegiatan setelah KBM atau saat tidak ada pembelajaran. Mungkin bisa kita menambahkan waktu untuk memperbaiki hal-hal yang kurang di dalam IHT. Kemudian yang kedua, perangkat laptop atau HP. Ada 5 peserta yang memiliki kendala pada perangkat laptop atau handphone. Menggunakan perangkat PC, laptop dari sekolah, atau biasanya pinjam kepada keluarga. Ya, mudah-mudahan sih dua solusi ini bisa menutupi hal-hal yang kurang di dalam perangkat terutama laptop dan handphone ya. Kemudian yang ketiga jaringan internet. Ada 12 peserta yang berada di wilayah yang memiliki jaringan internet yang kurang memadai. Sebenarnya Ibu Eko dan Pak Aris di dalam kegiatan pembelajaran kami itu sebenarnya inginnya mewajibkan guru itu hadir ke sekolah. Karena kalau di sekolah insya Allah internetnya sudah mencukupi ya. Karena kita menggunakan fibernet. Jadi disarankan untuk menggunakan modem. Karena kemarin ada teman-teman yang kuotanya sedikit-sedikit habis gitu karena teman-teman ternyata tidak menggunakan wifi atau modem di rumah sehingga ketika menggunakan kuota ya kan kuotanya cepat habis apalagi ketika untuk Zoom atau YouTube ya atau aplikasi Zoom meeting atau YouTube. Nah ini kita sarankan untuk menggunakan modem dan kemudian kalau bisa ke sekolah karena kita yang di sekolah itu segi positifnya adalah kita memang lebih hemat, udah lebih hemat, kita makan juga sudah difasilitasi oleh sekolah gitu. Jadi insya Allah lebih hemat sekali. Nah yang keempat adalah cara penggunaan platform LMS. Ada 6 peserta yang merasa kesulitan dalam penggunaan platform belajar. Nah di sini rencana tindak lanjutnya adalah perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terutama jika akan dirubah settingan untuk pembelajaran paradigma baru. Artinya ini baru untuk IHT, nanti belum untuk pembelajaran KBM atau untuk KBM karena masing-masing guru pasti akan menjadi admin bagi akunnya masing-masing atau bagi mata pelajarannya masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kendala yang dihadapi dari segi materi. Ada 10 peserta yang menginginkan penambahan durasi pelaksanaan IHT untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai guru atau pemimpin pembelajaran di kelas. Rencana tindak lanjut kami penambahan waktu pembelajaran dengan teman sejawat sama seperti yang di awal, yaitu ketika tidak ada jam KBM atau setelah jam KBM.
yaitu mulai 12 Agustus 2021 atau hari Kamis. Kemudian yang kedua, pengenalan platform. Ada 14 peserta yang menginginkan pengenalan platform pembelajaran yang akan digunakan, perlu setting dan sosialisasi lebih lanjut untuk pembelajaran paradigma baru. Insya Allah kita akan mulai di 8 Agustus 2021 setelah KBM, Ibu. Kemudian 3, penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ini yang kami rasakan, ya. Belum semua peserta memahami tahapan penyusunan ATP sesuai materi dalam elemen-elemen terkait komponen, konten, dan varian. Nah, ini melaksanakan pembelajaran antar kelompok mata pelajaran setelah PJJ. Jadi sebenarnya dari rangkaian kendala ini kita akan lakukan setelah KBM dan dimulai dari tanggal 12 Agustus 2021. Termasuk di dalamnya adalah dalam penyusunan modul ajar, penyusunan instrumen asesmen, dan yang terakhir ini, maaf ini 5 ya, ini 6, yaitu panduan penilaian Ibu. Mungkin Bu Eko nanti bisa menyampaikan kepada Direktorat SMK bahwa biasanya ketika ada kurikulum baru, maka pihak Direktorat SMK akan menerbitkan panduan penilaian SMK atau khusus SMK, dan itu biasanya diterbitkan oleh Direktorat SMK Kemdikbudristek. Nah, ini mohon diusulkan segera diterbitkan kepada pihak Balai Besar melalui Bu Eko, mungkin menyampaikan kepada pihak Direktorat SMK. Karena kami membutuhkan sekali dikarenakan bulan September kami sudah melaksanakan penilaian formatif atau tengah semester. Sehingga kami juga perlu menyusun atau merangkai bagaimana layout atau format rapot daripada akhir semester atau semester ganjil nanti. Yang berikutnya, kendala dalam pelaporan akhir. Ibu, kami mengalami kendala di pelaporan akhir adalah, mungkin ini ke Pak Aris ya, di sel sangat tidak setuju, tidak bisa diisi dengan angka 0 atau strip. Karena di situ diarahkan harus menggunakan bilangan bulat. Sementara kalau tidak salah 0 itu bukan bilangan bulat. Sehingga yang terjadi ketika kami mengisikan ini, di sini selalu tertulis sangat tidak setuju. Coba kami stop screen-nya ya, stop share screen-nya, kemudian kami akan tampilkan mengenai pelaporannya. Mohon izin. Nah, di sini kami mengalami kesulitan, Ibu. Mungkin sekalian ini kami sampaikan. Di pelaporannya nih. Nah, ini kami sudah melakukan pelaporan. Dari pelaporan berkala 1, 2, dan sekarang ke pelaporan berkala 3. Yang terkendala adalah 1 mengenai rekapitulasi evaluasi penyelenggaraan IHT dari peserta. Ini tidak bisa lengkap, Ibu atau Pak Aris, dikarenakan di sini, aduh, saya udah habis lagi waktunya nih. Mohon maaf. Mungkin di sini saja ya, saya harus login ulang karena di SIM PKB itu 2 jam itu ditutup. Saya sudah dari tadi bukanya. Nah, nanti mungkin Pak Aris bisa melihat untuk kendala di dalam pelaporan itu adalah di bagian ini, dan mungkin akan dirasakan oleh seluruh SMK atau sekolah penggerak mungkin ya, yang menggunakan laporan atau yang mengisi laporan akhir. Itu di sini. Jadi tidak bisa diisi dengan angka 0 atau strip, Ibu ya, atau Pak Aris. Sehingga kami tidak bisa lengkap. Kemudian yang terakhir masalah kwitansi yang harus kami upload, itu kami sudah koordinasi dengan sekolah-sekolah lain, dengan pihak pelatih saat kita diklat sekolah penggerak. Kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada pihak direktorat, memang tidak ada anggaran khusus di dalam kegiatan SMK PK, akan tetapi mungkin asumsi kami sebagai kepala sekolah dan teman-teman kepala sekolah lain di sini memplotkan dana itu berasal dari kegiatan pengenalan platform, Bu Novi. Mudah-mudahan bisa diplot dari situ ya. Jadi untuk kegiatan untuk kwitansi keuangannya atau sumber dana daripada kegiatan IHT mudah-mudahan bisa dimasukkan
ke dalam kegiatan pengenalan platform di SMK PK atau bantuan SMK PK. Dan yang terakhir adalah peluang dan potensi yang timbul dari kegiatan IHT. Peluang atau potensi yang terdeteksi oleh kami, terutama oleh teman-teman komite pembelajaran, yang pertama yaitu memahami pembelajaran blended learning antara sinkronus dan asinkronus. Itu dirasakan oleh seluruh peserta didik, seluruh guru SMK Islam PB Sudirman I, baik komite pembelajaran maupun peserta IHT. Kemudian yang kedua, penambahan kompetensi guru. Ini dirasakan oleh pihak teman-teman guru, juga oleh kami pihak sekolah, yang kami melihat di saat KBM atau implementasi KBM itu memang teman-teman sudah mulai menjadi guru pembelajar atau guru yang memerdekakan peserta didik. Artinya lebih banyak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam pembelajaran atau berdiskusi. Kemudian yang ketiga, terjalin kerjasama antar guru mata pelajaran. Sehingga antar guru mata pelajaran, baik guru kejuruan ataupun guru kejuruan dengan umum dengan BK, itu terjalin kerjasama yang baik. Sehingga teman-teman guru ini tidak mengharuskan semua tugas itu hanya di satu mata pelajaran, akan tetapi bisa berkolaborasi dalam memberikan penugasan ataupun juga dalam pembuatan proyek ya di dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, menjadi guru penggerak bagi guru lain. Artinya guru yang sudah mampu atau memahami terlebih dahulu bisa sharing ilmu dan berbagi ilmu dengan guru yang lain tanpa merasakan ada kesungkanan atau mungkin malu atau mungkin nggak enak gitu karena mungkin lebih senior atau junior. Kemudian yang kelima, menjadi sekolah penggerak bagi sekolah lain. Harapannya ketika kami sudah nanti baik dalam mengikuti perubahan atau regulasi di dalam pembelajaran paradigma baru, mudah-mudahan di tahun depan karena kurikulum ini akan diperlakukan untuk seluruh SMK di Indonesia, kami bisa menjadi sekolah penggerak bagi sekolah yang lain. Dan yang terakhir adalah adanya platform pembelajaran online mandiri di sekolah yang alhamdulillah dibuat oleh alumni kami, mudah-mudahan bisa memanfaatkan dan dirasakan oleh guru dan sekolah bahwa pembelajaran kami benar-benar bisa dilakukan secara blended learning menggunakan asinkronusnya yaitu platform pembelajaran online yang dibuat mandiri oleh sekolah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Buah mangga, buah cermai, dipakai rujak amatlah segar. Betul nggak? Ngantuk nih. Betul, Bu. Mana rujaknya, Bu? Rujaknya, Bu, betul. Iya, betul ya. Alhamdulillah IHT sudah usai. Mari implementasikan pembelajaran Merdeka Belajar. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ini tadi. Applause untuk sekolah kita, Bu Sugi. Terima kasih atas laporan. Allah Akbar, semangat. Allah Akbar. Itu tadi Semangat. Dan Pak Aris laporan dari Bu Sugi mengenai pelaksanaan dari IHT kita yang sudah dilaksanakan selama 10 hari menggunakan metodenya daring dan LMS ya, asinkronis tentu saja dengan sinkronus kita padu-padankan menjadi blended learning. Nah, mohon sarannya, koreksinya dari Bu Eko. Silakan sekaligus memberikan penguatan kepada kami. Silakan Bu Eko. Terima kasih Bu Rizky, Bu Sugiyarti, juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Hari liburnya masih besok. Begitu. Kemudian juga selamat kepada SMK Islam PB Sudirman I yang sudah dengan sangat baik sukses melaksanakan in-house training terkait dengan pembelajaran paradigma baru yang akan kita lalui. Pada kesempatan ini
Halo, Selamat jadi siang, dengar ya? Pak. Iya. Pada kesempatan ini saya sebagai admin di kegiatan ini yang nanti berdampingan dengan Bu Eko. Kemudian untuk bahan pelaporan nanti akan saya cek kembali Bapak Ibu untuk ini laporannya. Kemudian untuk yang masalah item-item itu kan yang membuat itu adalah pengembang dari, jadi kami batasan untuk melihat saja. Tentunya nanti akan kami sampaikan juga perihal-perihal tentang kesulitan-kesulitan Bapak Ibu sekalian untuk pada saat pelaporan. Nah, kan juga saya ucapkan selamat telah selesainya IHT dan pada prinsipnya sudah berjalan lancar dari awal sampai akhir tentunya, dan semoga dapat diterima untuk sekolah juga. Seperti itu Bu. Kemudian ini nanti diteruskan Bu Eko. Pak Aris, kalau yang teknis secara teknis mau memasukkan nilai tadi bagaimana Pak Aris? Ya Ibu, Mbak Eko. Karena itu memang dari Jakarta, saya kemudian karena item-item itu sebenarnya dari Jakarta juga. Jadi kami hanya bisa melihat saja Mbak Eko. Seperti itu Mbak Eko. Apa kami share screen kali ya Pak? Ini udah bisa nih saya login ulang karena kalau 2 jam memang harus dimatikan. Mungkin harus diisi dengan apa gitu supaya tidak ngedrop tadi Bu ya nilainya ya. Ini coba saya share nih Bu. Monggo Bu. Jadi kendalanya di sini. Nah ini nggak bisa lengkap ini jadinya. Sudah dilengkapi nggak mau muncul karena maaf ini. Jadi ini ketika kami isi 0 itu nggak bisa Pak. Strip juga kan nggak bisa karena harus bilangan. Sementara bilangan bulat itu kalau nggak salah dari 1 ya. Jadi nggak bisa. Karena memang tidak ada yang menjawab sangat tidak di sini teman-teman. Jadi semua jawabannya kan harus 0. Ketika disimpan, ini kan disimpan ya Pak. Ini saya simpan. Di sini nggak bisa, pasti belum lengkap. Gitu. Saya udah isi semuanya pun 0 semua. Tetap di sini nggak bisa, belum dilengkapi gitu. Jadi di sini nggak bisa, sudah dilengkapi tuh nggak bisa. Nah, nanti kendala kami adalah di situ sehingga ini nggak akan terchecklist ini yang laporan berkala IHT 3 atau status laporan belum terkirim ini nggak akan terchecklist. Begitu Pak. Kalau yang laporan sebelumnya opsi ini ada tidak Bu? Sama nggak ada, tidak ada. Jadi di ya. Apa ini ada kaitannya bahwa nanti kita dari balai Ibu, konfirmasi nggak Pak? tolong yang sebelum tadi, yang pengisian tadi akan saya capture dulu. Kemudian gitu. saya kirim, nanti akan saya kirimkan ke tanyakan ke pihak pengembangnya juga. Saya supaya buka nanti dulu. ya Oke. dibuka lagi Bu. Saya buka. Ya, Ya. monggo Pak. Untuk yang sangat tidak setuju tadi, silahkan diisi sesuai dengan, nah itu. Iya. Ini contohnya saya isi 00 ya Pak. Ya. Ini udah saya isi 0, makanya ada angka 0. Iya, Mbak. Ibu mohon maaf Ibu. Dalam? Sedikit Ibu. Nggih. Bagian petunjuk pengisian Bu. Oh, bagian petunjuk pengisian yang atas. Paling atas.
Oh iya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Nah, ini nanti dengan Pak Aris ya, Bu ya. Beliau Iya. yang punya grupnya dengan admin pusatnya beliau nanti supaya dikonsultasikan. Ini saya klik simpan, Ji, Bu. Ya, Ya. monggo. Ini kan udah semua 0 ya. Coba saya klik simpan. Saya tutup. Tetap aja tidak ada. Sudah dilengkapi begitu. Kendalanya di sini aja sih, Pak. Kalau yang ini karena harus memasukkan kwitansi, kami belum memasukkan kwitansi aja. Yang lainnya, Ibu. insya Allah sudah. Ini data ini sudah saya capture. Kemudian nanti akan saya sampaikan ke grup tim pengembang juga. Yang di sana saya tanyakan lagi. Nanti kalau sudah ada jawaban, saya akan informasikan ke Ibu Novi ya. Boleh, boleh. Karena saya punya nomornya Ibu Novi. Iya. Ibu, monggo, silakan dilanjut dengan Bu Eko. Baik, ini saya izin stop, Ji, Bu. Ya, stop saja. Ya, terima kasih, Pak Aris. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, kembali dengan saya. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu ya. Dalam kondisi pandemi saat ini ternyata tidak ada rezeki yang paling bisa kita syukuri selain kesehatan, seperti itu. Semoga Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan semua, di tengah kepungan pandemi seperti ini, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan di SMK Islam PB Sudirman. Maaf, satu apa dua ya Bu ya? Kok saya jadi lupa. SMK Sudirman ini selamat sudah 10 hari melaksanakan in-house training dengan tadi hasil yang sudah disampaikan dengan sangat lengkap oleh Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Dari catatan tadi yang sudah disampaikan dari evaluasi tadi, saya kira semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Jika tadi kita lihat ada 1-2 mungkin dari materinya ada yang merasa kurang puas atau masih perlu diskusi lebih lanjut, itu adalah sesuatu yang sangat wajar Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya memberikan gambaran situasi implementasi pembelajaran paradigma baru seperti sekarang ini seperti apa, semuanya masih dalam status on progress seperti itu. Bahkan kami sebagai instruktur pun masih ada penguatan entah akan berapa lama lagi. Kemarin saya sebenarnya dijadwalkan oleh Bu Novi hari Jumat. Saya mohon izin tidak bisa karena ada agenda penguatan instruktur ini juga Bapak Ibu. Jadi banyak sekali hal-hal baru, banyak sekali poin-poin yang mungkin Bapak Ibu masih terasa samar, begitupun juga dengan kami sehingga terus ada penguatan kembali seperti itu. Juga perlu diingat bahwa Bapak Ibu adalah beruntung karena gelombang pertama dalam sekolah penggerak ini, dalam implementasi pembelajaran paradigma baru ini. Jadi kalau menemui kebingungan seperti itu, saya pikir tidak ada masalah. Bingung itu artinya Bapak Ibu sedang berproses, sedang belajar. Jadi kalau bingung itu alhamdulillah, karena itu artinya ada yang bertumbuh dalam diri Bapak Ibu semua. Jadi saya pikir itu tidak akan masalah. Dan pada implementasinya nanti Bapak Ibu, kurikulum ini memberikan kesempatan yang luas untuk Bapak Ibu terus bertumbuh, untuk selalu merevisi. Saya mengambil contoh misalnya, saya menggunakan asesmen jenis ini seperti itu, atau saya memilih ini sebagai elemen saya yang saya akan fokuskan dalam pembelajaran fase ini. Oh ternyata ini dengan karakteristik siswa saya tidak cocok, tidak sesuai, asesmen saya ternyata tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu justru sangat disarankan untuk kemudian mengubah asesmennya. Oh berarti ini tidak cocok, saya ubah dengan
yang lebih sesuai. Oh, berarti materi saya akan saya kembangkan. Kalau saya kemarin pakai metode ini, saya akan menjadi seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi justru di sini kesempatan Bapak Ibu untuk terus bertumbuh seperti itu. Jadi silahkan nanti terus dikembangkan sambil berjalannya waktu. Nah, kemudian apa lagi ya? Kalau dalam alur kegiatannya Bapak Ibu, jadi saya adalah pendampingnya Bapak Ibu, seperti itu setelah kemarin mendapatkan BIMTEK, baik dari untuk komitenya ataupun untuk kepala sekolahnya. Nah, kemudian sekarang adalah pendampingan seperti ini, seperti yang kita lakukan. Jadi sebenarnya ini lebih ke sesi apa ya? Kalau saya bilang kemarin sama Bu Novi, itu nanti sesinya santai saja karena kita kan ini sudah berlangsung dan sebenarnya saya menunggu selama kurun waktu 10 hari apakah ada yang ingin didiskusikan seperti atau tidak, tapi tidak ada, saya pikir juga lancar-lancar saja seperti itu. Jadi kita sesinya curhat saja Bu, apa yang kemarin ditemukan kendala dan lain sebagainya seperti itu. Begitu. Jadi saya pendamping IHT Bapak Ibu. Nanti setelah ini adalah tadi sudah dipaparkan dengan baik juga oleh Bu Sugiyarti, nanti akan ada penyusunan kurikulum operasional sekolah, seperti itu, kemudian diimplementasikan pada Agustus tanggal 16 tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan ada pendamping lagi Bapak Ibu. Saya belum tahu apakah saya akan kembali in charge di sini atau ada pendamping yang lain, seperti itu. Kalau saya adalah pendamping in-house training, maka nanti akan ada pendamping untuk implementasinya. Seperti itu. Jadi nanti tetap akan didampingi oleh pendamping dari Balai Besar. Selain pendamping, nanti juga akan hadir pelatih ahli. Jadi kalau pendamping ini kami lebih mengecek keterlaksanaannya seperti apa. Nah, pendamping ahli ini nanti yang akan lebih lanjut memberikan masukan-masukan, memberikan tambahan-tambahan wawasan terkait dengan apa-apa yang bisa dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Maksud saya seperti ini, misalnya Bapak Ibu sudah, kan kalau yang di SMK didorong untuk melakukan project based learning seperti itu ya, dan saya yakin untuk level SMK project based learning bukanlah sesuatu yang baru lagi, pasti karena selalu berbasis pada produk. Nah, apa-apa saja dari yang Bapak Ibu sudah lakukan, sudah punyai, sudah Bapak Ibu sudah rancang, itu yang masih bisa dikembangkan lagi. Atau nanti bisa juga memfasilitasi, misalnya Bapak Ibu, selama ini saya menggunakan ini, tapi kurang efektif. Jadi saya ingin berubah apa kira-kira gagasan ide yang bisa saya kembangkan. Nah, di situ nanti akan ada pelatih ahli yang akan membantu Bapak Ibu mengeksplorasi lebih lanjut secara profesional bagaimana mengelola proses pembelajaran masing-masing. Tidak hanya sampai di situ, juga nanti sampai ke asesmen seperti itu. Bagaimana menciptakan asesmen yang kreatif seperti itu. Apa saja yang bisa digunakan ketika kita menggunakan asesmen sumatif atau kemudian juga formatif, karena kita juga sangat didorong untuk menggunakan asesmen formatif. Itu bentuk-bentuknya seperti apa? Bagaimana saya kemudian mengembangkan beberapa skenario pembelajaran. Nah, mungkin kemarin waktu Bapak Ibu in-house training mulai berpikir bahwa ternyata guru sebagai fasilitator sangat dituntut untuk memiliki beberapa skenario pembelajaran dalam satu waktu seperti itu. Jadi kemarin kan ditekankan ya Bapak Ibu ya bahwa peserta didik itu harus didorong untuk belajar sesuai potensinya, sesuai minatnya, sesuai pencapaiannya, bagaimana kita semua mendorong ke situ. Nah, ternyata kita harus menghargai bahwa ternyata dalam satu rombel kita misalnya ya, itu ada 2-3 kelompok yang berbeda satu sama lain, baik kecepatan belajarnya, baik tipe belajarnya ataupun potensi dan lain sebagainya. Nah, di situ kan artinya Bapak Ibu harus bersiap menyiapkan beberapa skenario pembelajaran. Nah, nanti pendamping ahli akan lebih lanjut bersama-sama mengeksplorasi ide apa saja yang bisa dikembangkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik Bapak Ibu hadir dalam gelombang pertama
implementasi pembelajaran paradigma baru ini karena Bapak Ibu kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih panjang seperti itu. Kalau bingung wajar, kami pun sebagai instruktur nasional bingung juga. Wah, ternyata kemerdekaan itu juga kalau selama ini tidak terlalu merdeka, tahu-tahu merdeka kita harus ngapain ya merdeka ini ya. Nah, seperti itu. Nah, baik seperti itu. Jadi ya pelan-pelan nanti kita akan mencapai ke sana seperti itu. Baik, apalagi ya tadi ya saya mencatat banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sugiyarti. Ada beberapa hal yang saya catat dan saya apresiasi sangat baik dari SMK Islam PB Sudirman ini. Satu, tadi Ibu menyampaikan soal mentoring antar guru, begitu Bu ya. Itu sangat baik saya pikir karena Bapak Ibu yang saya hormati, IHT ini hanyalah pemantik, ini adalah starting point, kemudian nanti Bapak Ibu berproses seperti apa. Tidak perlu IHT tambahan Bapak Ibu, yang perlu adalah implementasi dan latihan. Jadi sangat baik tadi disampaikan guru penggerak menggerakkan teman-temannya dulu yang lain, itu sangat baik seperti itu. Bisa nanti dibuat kelompok bermapel atau apa kelompok komite dan lain sebagainya, itu sangat baik. Jadi dalam kelompok itu bisa saling membantu, saling mengembangkan, saling saling memberi masukan seperti itu, dan jangan lupa nanti juga tidak menutup kemungkinan bahwa antar kelompok ini harus saling berkomunikasi. Kenapa? Dalam asesmen nanti Bapak Ibu salah satunya asesmen. Bapak Ibu kan mungkin sekarang mulai berpikir kemudian nanti kenaikan kelas itu seperti apa. Ini saya mengambil dari pendampingan saya di SMK Muhammadiyah Kepanjen Malang kemarin. Bu, ini terus gimana kalau ternyata si siswa yang saya ajari ini tidak bisa untuk melakukan elemen ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Berarti tidak naik kelas. Padahal kan tidak boleh naik kelas, tidak boleh tidak naik kelas. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, asesmen ini kemudian harus kita lebarkan areanya, bahwa satu mapel itu nanti bisa dikembangkan oleh guru yang bersangkutan, berarti dengan elemen lain dengan spesifik yang bisa diakomodir oleh siswa ini. Kita harus mengakomodasi berarti potensi ini di mana ya, dia tuh kuatnya di mana. Jika dalam satu mapel itu nanti Bapak Ibu cari celahnya si anak ini bisa dikembangkan dalam sisi apa, misalnya dalam produksi acara televisi seperti itu, broadcast gitu ya. Ternyata anak ini saya editing tidak bisa, mungkin dia lebih ke skenario-nya atau dia lebih ke kameramennya, itu silahkan dicari. Nah, misalnya untuk mendorong si anak ini dari sisi sebelah mananya belum ketemu juga, nah silahkan nanti berkomunikasi dengan mapel-mapel yang lain. Bagaimana anak ini ketika di mapel bahasa Indonesia misalnya yang terkait ya, kemungkinan ternyata dia bagus kok kalau di bahasa Indonesia. Nah, apakah mungkin bisa dikembangkan bahwa si anak ini ternyata potensinya ada di penulisan skenario seperti itu. Nah, asesmen di sini kemudian menyeluruh seperti itu Bapak Ibu. Ketika si anak ini mentok di sebelah sini, kita harus benar-benar jeli melihat dia sebenarnya potensinya di mana. Itulah kemudian tadi saya sampaikan bahwa setelah komite antar mapel ini tadi cukup kuat, juga jangan lupa untuk saling mengecek dengan mapel-mapel yang lain. Selain itu tentu saja nanti ada proyek-proyek bersama yang bisa dilakukan secara kolaborasi dengan antar mapel seperti itu. Jadi saya mendukung sangat baik tadi yang disampaikan Bu Sugiyarti, kegunaan peer mentoring seperti itu sangat baik jika dilakukan. Termasuk saya pikir untuk pengenalan LMS dan lain sebagainya, Ibu ya. Saya berkesempatan bertemu dengan banyak guru dari seluruh Indonesia yang bahkan untuk ada yang belum pernah mengenal mouse itu apa, ada yang jaringan internet itu adalah masalah kecil di antara sekian banyak masalah ketika kita berhadapan dengan teknologi. Jadi ternyata kata kuncinya adalah digunakan terus-menerus, latihan terus-menerus. Tidak harus pelatihan resmi seperti IHT sekarang ini. Nah, saya pikir nanti akan sangat baik di mentoring group tadi, untuk saling mengajari temannya sendiri seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk IHT mungkin karena banyak sekali kesibukan ya Bu ya, juga harus ajaran baru harus segera berjalan, KFBM harus segera berjalan, nanti silakan saja itu bisa memaksimalkan kelompok-kelompok tadi itu untuk tidak hanya
belajar konten, tapi juga pengoperasian untuk LMS-nya, untuk IT-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Begitu, kemudian yang lainnya, saya sebenarnya agak bingung yang platform tadi yang sudah dibuatkan tadi, kan di awal tadi Ibu sempat menyampaikan nanti akan diubah untuk KBM siswa gitu Bu ya. Nah, itu seperti apa Bu platformnya Bu? Berarti belum digunakan ya Bu ya selama ini Bu ya? Jadi gini Ibu, untuk platform yang kita gunakan untuk IHT ini kan baru dibuat, ya kan? Memang baru dibuat, dan kemarin untuk IHT itu berarti untuk uji coba Bu. Nah, rencananya ini kan setelah nanti IHT selesai, kan saat ini kita pembuatannya atau settingannya baru 10 hari untuk IHT saja. Gitu. Jadi baru digunakan untuk peserta IHT dan oleh komite pembelajaran. Nanti setelah ini selesai kan akan kita rubah settingannya menjadi misalnya saya mengajar mata pelajaran informatika nih misalnya. Maka saya akan memiliki beberapa peserta didik atau beberapa rombel. Nah, nanti kemudian guru si B, misalnya Bu Novi mengajar matematika. Maka si Bu Novi nanti akan mempunyai peserta beberapa rombel juga. Jadi nanti akan dibuatkan seperti itu sesuai dengan jumlah guru mata pelajarannya, Bu. Gitu. Iya, berarti apa ya dikembangkan lebih lanjut ya Bu ya. Jadi nanti dibuat per kelas atau per mapelnya, nanti pengampunya siapa begitu ya Bu ya. Oke. Memang baru akan dikembangkan seperti itu. Karena normalnya LMS memang biasanya seperti itu Bu, dalam satu sekolah ada banyak begitu. Baik, itu saja sih Bu. Tadi sudah sangat baik. Kemudian terkait dengan materi secara spesifik tadi ya Bu ya disampaikan penyusunan ATP, kemudian modul ajar, asesmen seperti apa, kemudian panduan penilaian seperti itu. Nah, untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran tadi, apa kira-kira Bu? Mungkin 1 atau 2 yang kemarin cukup menjadi diskusi seru dalam kelompok IHT Bu. Mungkin dari peserta boleh loh, peserta atau Bapak Ibu komite boleh menyampaikan ya Bu ya, Bu Sugiarto mohon izin ya. Silakan Ibu. Mungkin dari teman-teman. Mungkin terutama dengan ATP dan modul ajar Bu, kemarin coba silakan mungkin teman-teman komite atau peserta. Silakan Bapak Ibu guru menyampaikan tadi yang diminta oleh Eko ya mengenai ATP atau modul ajar apa tadi yang menjadi diskusi kita, misalnya apa yang harus ke depannya lebih dipahami oleh kita. Silakan kepada teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Baik, kalau gitu, mungkin nanti sambil membuka-buka catatan, mungkin ini sedang buka-buka catatan, bukan sudah minggu lalu ya, jadi sedang buka-buka catatan. Ini reminder saja atau mungkin justru malah sudah dilakukan di SMK Sudirman, karena saya mendapat bisikan dari Pak Cahya itu SMK Sudirman sebenarnya sudah siap semuanya Mbak, itu sudah on the track seperti itu. Nah, ini reminder saja untuk ATP modul ajar itu kan kemarin mungkin instrukturnya juga menyampaikan bahwa ada banyak sekali model-model contoh gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk tahap kita sekarang bisa disepakati dulu untuk satu sekolah ini menggunakan model apa seperti itu. Model ini maksud saya misalnya modul ajar. Kita kan ada berapa komponen gitu ya Bu ya, dan kita diberi kebebasan untuk memilih komponen-komponen apa yang akan kita cantumkan dalam modul ajar. Kedalamannya akan seperti apa. Itu kan sebenarnya kita diberi kebebasan untuk memilih seperti itu. Nah, dari sekolah yang saya dampingi yang lalu seperti itu ternyata dalam satu sekolah ini menggunakan bermacam-macam bentuk karena merasa dibebaskan. Jadi dia, yang satu, saya cukup percaya diri hanya dengan 2 lembar saja modul ajar. Ada yang banyak karena dia memasukkan banyak daftar pustaka, asesmen, termasuk pengayaan, remedi itu dimasukkan. Nah, saran saya disepakati saja Ibu 1 atau 2 model itu yang digunakan untuk semua mapel dalam satu sekolah yang sama.
Jadi nanti kegunaannya adalah untuk memudahkan pengendalian itu sendiri, untuk pengendalian ibu untuk memeriksa jalannya pembelajaran atau nanti pengawas yang datang gitu. Jadi kita bisa menyodorkan dokumen yang memang kita sepakati bersama. Nah, kalau untuk di SMK Sudirman seperti apa kemarin Bu untuk ATP-nya dan modul ajarnya? Apakah seperti itu atau masih menggunakan bermacam-macam? Kami sudah, jadi ini Bu, mohon maaf, setelah kita mengikuti diklat program sekolah penggerak, sebenarnya kami langsung membuat layout. Biasanya kan memang teman-teman sudah disiapkan ya layoutnya oleh pihak sekolah gitu. Mau ATP-nya seperti apa, modul ajarnya seperti apa. Alhamdulillah kami sudah membuatnya dan sudah kami share juga kepada teman-teman. Mungkin nanti Bu Novi dari bidang kurikulum bisa berkoordinasi dengan Bu Eko, kira-kira mungkin ini sesuai atau tidak gitu, karena memang ada beberapa yang kami rubah bentuk kotak-kotaknya saja sih untuk memudahkan copy paste, capaian pembelajaran dan lain sebagainya gitu Bu. Cuma khawatirnya kami kalau nggak ada pembelajaran teman sejawat atau mungkin pembuatan secara berkolaborasi, maka teman-teman dikhawatirkan hanya akan kopas, artinya hal-hal yang justru mesti harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajarannya kan harus ada itu untuk teman-teman. Nah, khawatirnya seperti itu. Memang selalu kami siapkan Bu Eko dan alhamdulillah sudah ada layoutnya, gitu. Formatnya semuanya sudah ada. Mungkin mau ditampilkan Atau boleh, untuk Bu? lebih baik sepertinya ditampilkan ya. Silakan Bu Novi, Sebentar. mungkin bisa ditampilkan. Bu Win yang mau menampilkan Bu. Ya, Bentar untuk ya. ATP dan modul ajar. Ini adanya di dalam, ngapain ditempel? Baik, sebentar saya izin share screen ya Bu. Ya, silakan Bu Win. Sudah tampil Bu? Ini untuk format ATP-nya. Ibu mohon maaf bisa diperbesar Ibu. Oh ya sebentar. Ya, ini untuk ATP-nya Bu Eko. Untuk di mapel matematika, ini mohon maaf ini masih menyimak dan berbicara. Nah, seperti ini Bu Ya, untuk sudah baik Ibu. ini Matriksnya sudah untuk jelas. ATP-nya ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk modul ajarnya sebentar ya Bu, saya buka dulu. Untuk modul ajarnya kami ambil yang mapel bahasa Inggris. Ini untuk modul ajarnya, Bu. Itu untuk modul ajar bahasa Inggris. Sini ada profil pelajar Pancasilanya, kemudian ada komponen intinya.
Nah, namun kemarin ada sedikit perubahan untuk yang di kegiatan inti ya, Bu ya. Ya. Coba Yang dibesarin Bu Win, yang kecil-kecil. mau yang merdeka atau yang ini ya, Bu? Yang merdeka Bu. Oh, yang merdeka. Baik, saya stop share dulu bentar. Nah, ini yang sudah revisi kemarin. Nah, ini tambahannya kemarin ya, Bu ya. Setelah didik memasuki ruang kelas virtual Zoom meeting dengan menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti pada saat dia tidak BDR atau PJJ, ini akan tetap bisa kita pakai. Kemudian untuk kegiatan intinya, di sini sesuai dengan ketentuan kemarin, yaitu merdeka dengan R-nya 2, memulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Untuk pertemuan berikutnya, Mohon maaf yang koneksi materi tadi, Ibu. oh yang di atas. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Sampai sudah. Baru di bawahnya lampiran untuk asesmen dan materi, Bu. Banyak ini ada berapa lembar ya? Ya. Ini nyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Sugiyarti tadi bahwa kita perlu bersiap jika nanti kita sekolah penggerak yang harus menggerakkan sekolah yang lain. Nah, sebenarnya ada ada plusnya bagi Bapak Ibu yang di gelombang pertama ini yang nanti bisa jadi memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi sekolah penggerak bagi penggerak yang lain. Itu akan lebih baik jika modul ajar ataupun modul ajar ini terutama dibuat yang selengkap mungkin. Jadi nanti kalau dijadikan contoh itu Bapak Ibu sudah memiliki referensi yang lengkap. Nah, ini bagus ini sudah sangat lengkap. Baik, silakan Bu Win. Baik, cukup ya Bu, saya stop share. Ya. Baik. Baik. Terima kasih. Lengkap. Meskipun banyak hal-hal yang saya pikir masih sangat persis dengan waktu BIMTEK dulu ya Bu ya. Nah nanti boleh, nanti kan semakin lihai. Mungkin nanti Bu Win mengajar apa Bu Win? Saya matematika Bu. Matematika menggunakan formatnya sama, tapi isinya, eksplorasinya nanti silahkan Bapak Ibu. Bu Win dengan Bu Risma tentu saja karakternya berbeda. Oh saya suka yang peserta didik saya seperti ini, banyak menggunakan audiovisual. Oh saya lebih senang yang saya ajak keluar. Nah itu adalah kemerdekaannya Bapak Ibu semua di situ. Tapi nanti dari pihak sekolah menetapkan formatnya seperti ini, isinya silahkan. Kita bayangkan ini adalah rel kereta api, ini gerbongnya silahkan, isinya di situ mau ditata sedemikian rupa, tapi kita menuju satu tempat yang sama, kecepatannya sama, arahnya sama, seperti tapi di dalamnya itu mau apa saja, itu tergantung nanti mungkin matematika karakteristiknya mungkin berbeda dengan bidang kejuruan yang lain, misalnya editing kah atau skenario atau ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu punya karakter yang berbeda-beda. Nanti silakan Bapak Ibu kembangkan lebih lanjut di situ. Itulah eksplorasinya di situ, kemerdekaannya ada di situ. Dan tentu saja jangan perbanyak skenario Bapak Ibu. Saya belum tahu apakah di SMK Sudirman ini sudah ada asesmen diagnostik apa belum. Karena itu nanti yang akan menjadi pijakan awal untuk menentukan seperti apa treatment yang dilakukan seperti itu. Gimana Bu Sugiyarti?
Di dalam modul ajar itu sudah saya siapkan, Ibu, sebenarnya untuk asesmen diagnostiknya. Tadi yang seperti gambar kita smile, kemudian emoji ya, Bu, dengan emoji gitu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya salah satu daripada asesmen diagnostik. Tapi nanti untuk mata pelajaran atau guru mata pelajaran sendiri, saya sih berharap tidak letterlock mengikuti apa yang kami buat, akan tetapi lebih variatif dalam pembuatan asesmen gitu. Terima kasih Ibu. Nah, itu nanti silahkan dikreasikan seperti apa. Boleh dalam wawancara, mini wawancara, seolah-olah kita tanya jawab. Padahal kita sebenarnya menggali potensi si anak. Kita boleh menggunakan macam-macam ya, menggambarkah atau kita ingin melihat karakternya dari menggambar atau apa yang lainnya. Nah, ada juga sekolah-sekolah yang saya belum tahu di SMK Sudirman seperti apa, yang dari awal itu ada penjajakan minat dan potensi sejak awal. Jadi akan digunakan untuk menilai si anak ini kesesuaiannya dengan jurusan yang dia inginkan. Seperti itu. Apakah di SMK Sudirman juga ada, Ibu? Sudah ada, Bu. Di kelas 10 sudah ada. Ya, Ya. nah itu dia. Minat dan bakat alhamdulillah sudah ada. Betul, itu jadi sudah sangat baik. Dan nanti setelah dari ini pun Bapak Ibu yang di level di kelas, yang mapel di level mapel, boleh juga mengembangkan seperti tadi asesmen diagnostik untuk lebih mengenal peserta didik saya seperti apa, apakah metode saya akan tepat atau tidak, atau apa yang bisa saya gunakan yang sesuai dengan potensi si peserta didik itu tadi. Saya pikir sudah sangat baik, Ibu. Kemudian terkait dengan panduan penilaian ya, Ibu, ya. Iya, Ibu, itu yang kami tunggu-tunggu. Dari penguatan kami yang terakhir pun, Bu, kita hanya diberikan tentang prinsip-prinsipnya, kriteria-kriteria gitu saja, Bu. Jadi nanti silahkan dikembangkan oleh sekolah sendiri. Seperti apa itu kemerdekaannya di sekolah, Bu. Nanti komponen-komponennya seperti apa perpaduan antara asesmen yang dilakukan, baik sumatif, formatif, itu nanti seperti apa, dan itu silahkan. Tapi saya harap dan saya pikir juga sudah diolah oleh timnya Bu Sugiyarti terkait dengan misalnya rubrik penilaiannya. Jadi metodenya macam-macam, tapi pembobotannya tetap sama. Jadi ketika penilaiannya lebih adil seperti itu karena bobotnya sama. Nah, nanti itu tadi yang saya sampaikan, kalau kemarin permasalahan-permasalahan yang muncul adalah yang diduga akan muncul, misalnya kalau si anak ini ternyata memang benar-benar nggak bisa, jadi saya harus melakukan apa. Kemudian lihat komponen-komponen yang lain, mapel-mapel yang lain, elemen-elemen yang lain, dia itu sebenarnya di mana. Kalau si anak ternyata memang jagoannya di editing, boleh elemen-elemen yang lain boleh dikurangi, Bapak Ibu. Berarti kamu fokus di sini saja, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan menarik misalnya seperti ini. Si anak ini kalau saya beri asesmen formatif, dia tuh sangat pintar, bisa menjawab, terlihat menguasai kompetensinya. Tapi ketika saya berikan asesmen sumatif, kenapa nggak bisa? Ternyata jelek. Dan itu kalau ditimbangkan nilainya dengan rubrik yang sudah dia buat, itu menurunkan nilai totalnya, kumulatifnya seperti apa. Nah, seperti itu kemarin. Kemudian pembahasannya adalah tetap tidak apa-apa, kita tetap memberikan bobot untuk nilai formatif tadi, kemudian berarti kita bisa mengolah lagi cara asesmen sumatif kita. Mungkin si anak ini tadi yang kalau formatif itu kan berarti saat proses pembelajaran berlangsung ya Bapak Ibu ya, dia langsung ingat, langsung tahu, merespon dengan cepat. Nah, apakah sumatif itu perlu diperkecil-kecil lagi, jadi dipersering, tapi kan jadi ingatan anak waktu misalnya 2-3 hari langsung diadakan sumatif, artinya kan diharapkan lebih fresh, tidak perlu menunggu akhir semester atau akhir bulan dan lain sebagainya, lebih fresh, lebih masih ingat seperti itu, langsung bisa dinilai, seperti bisa dikelola dengan cara seperti itu. Atau mungkin anak-anak yang kalau praktek kok bagus banget ya, tapi kalau sumatif kita tes secara lisan seperti itu nggak bagus. Nah, silakan Bapak Ibu, memang tugasnya Bapak Ibu melihat lebih dekat potensi anak si A, si B, si C itu seperti apa, gitu. Dan karena sifatnya yang seperti ini ya Bapak Ibu ya, saya pikir catatan itu penting sekali Bapak Ibu, karena ternyata nanti ketika menghadapi si A, si B, si C itu kan treatmentnya berbeda-beda semua. Mungkin Bapak Ibu selama kurun waktu 1 fase saja ya,
itu kan tidak bisa mengingat kenapa ya saya dulu kok ngasih nilai yang seperti ini. Nah, harapan saya Bapak Ibu membuat sebuah catatan per anak seperti itu, yang itu menjelaskan, oh nilainya ini karena instrumennya dia ini yang dia pakai, poin-poin yang elemen-elemen yang saya fokuskan ini itu terus. Jadi pemantauannya mudah seperti itu, mudah dipantau dan reasonable, ada reasonnya, ada alasannya ketika Bapak Ibu memutuskan menggunakan metode ini. Karena ternyata iklim kelas saya, komposisi kelas saya seperti ini, dan lain sebagainya. Oh iya Ibu, nanti saya akan memberikan materi babon dari semua paradigma pembelajaran paradigma baru ini, termasuk nanti asesmen juga ada di situ, nanti bisa dibuka-buka kembali. Mungkin ada beberapa yang memang masih relatif baru, tidak baru banget, tapi sifatnya penguatan seperti itu, jadi nanti bisa dijadikan bahan pengembangan untuk implementasinya seperti apa. Itu saya pikir. Kemudian, nah tadi waktu kemarin saya menyampaikan ke Bu Novi terkait dengan misalnya potensi dan kendala apa saja Bu yang sudah ditemui, itu maksud saya adalah seperti ini Ibu. Kurikulum yang sekarang ini ya Bu ya, itu kan sebenarnya juga tidak baru-baru amat ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita ambil dari yang lalu, misalnya profil pelajar Pancasila kita dulu punya K13, modul ajar, ATP, seperti itu kan sebenarnya formatnya baru tapi kontennya kan kurang lebih sama. Nah, harapan saya yang muncul adalah, Ibu, saya menggunakan modul ini tidak perlulah saya karena di CP-nya yang saya pilih ini yang akan saya pilih elemennya, saya punya bahan ajar ini. Nah, maksud saya adalah Bapak Ibu ketika nanti kan diberi keleluasaan untuk memilih tujuan pembelajarannya, memilih elemennya, memilih asesmennya, selain bereksplorasi dengan hal yang baru, tapi juga melihat apa-apa yang sudah dimiliki. Jadi kalau ditimbang-timbang kita sudah memiliki banyak source, punya banyak modal yang sebenarnya tinggal kembangkan sedikit, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi tidak mengulang benar-benar dari nol, itu tidak, saya pikir. Jadi seperti itu. Nah, harapan saya, dan saya juga yakin sih sebenarnya Bapak Ibu sudah memiliki modal yang cukup banyak seperti itu. Nah, tinggal dipilih mana yang mau dikembangkan, mana yang mau disesuaikan, dan lain sebagainya. Formatnya diubah seperti itu. Itu saja. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjut tadi sudah sangat baik disampaikan, sangat intensif juga saya pikir, bagaimana tidak hanya secara materi, konten, tapi juga penguatan soft skill terkait IT, penggunaan LMS, dan lain sebagainya. Dan terutama Ibu Sugiyarti, saya sampaikan tindak lanjut ini kaitannya dengan nanti, karena kita kan tahap berikutnya adalah penyusunan kurikulum Ibu ya. Nah, nanti apakah tadi sudah dijadwalkan, dan saya pikir sudah sejauh mana Ibu perkembangannya Ibu untuk penyusunannya? Penyusunan untuk kurikulum kami baru sampai di bab 3 Bu. Oke. Karena memang yang panjang di bab 3 Ya, itu kan bercerita tentang kurikulum yang akan dilaksanakan. Ya. Sudah jalan Ibu ya berarti ya. Luar biasa Bu. Yang lainnya masih meraba-raba Ibu. Ini memang benar yang disampaikan Pak Cahyo, ini advance ini, jadi ini cukup termasuk yang cepat Ibu untuk bersegera untuk membuat rencana implementasinya. Begitu. Saya pikir ada lagi yang mau disampaikan? Dari saya cukup Bu. Mungkin dari yang lain teman-teman mau menanyakan, silakan, mumpung Bu Eko ini menyempatkan waktu banyak di Sudirman ini. Ibu mohon izin saya menyampaikan tautan. Di situ adalah materi babon. Nanti silakan boleh diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada ini Bu. Nah, nanti silakan dibuka-buka lagi. Termasuk yang asesmen tadi seperti apa. Linktree pembelajaran paradigma baru. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, ada instruktur yang mau curhat, bagaimana rasanya belajar bersama teman-teman sejawat?
Bu Rizky senyum-senyum kayaknya mau menyampaikan sesuatu ini. Enggak, Bu, namanya Hai, Bu teman Rizky. kan kita berbeda dengan orang lain ya, namanya teman sendiri. Kita sudah kenal karakter masing-masing teman-teman juga gitu. Jadi berbeda dengan kita mengajar teman gitu. Nah, ini teman, anak-anak kan kita tahu lah, ini anak didik, tapi ini kan teman kita sendiri. Kita harus menggunakan bahasa yang seperti apa. Kadang kita juga kan ingin serius nih kadang-kadang, tapi teman-teman namanya juga teman, kadang-kadang kan begitu. Nah, memang tantangannya gitu, kalau misalnya kita mungkin chase ya dengan sekolah lain mungkin agak berbeda gitu. Kita pertama tidak mengenal karakter yang pesertanya juga, dan peserta tidak mengenal kita gitu. Namun kan ini karena kita sama-sama kenal gitu, sebetulnya sih ya ada enak enggaknya gitu. Ya enaknya karena kita udah kenal mereka, kita udah tahu lah persis. Mereka juga karena udah kenal kita, mungkin ya tinggal kita aja sih pembawaannya seperti apa. Selama sih berjalan dengan baik, kita saling menghargai, saling support gitu. Kita udah baik gitu. Cuman saya pikir ya karena kita sudah ya dewasa gitu ya, beda mengarahkan dengan anak-anak tuh berbeda gitu. Ya memang luar biasa. Ya jadi ya memang jadi pengalaman kita gitu, berbeda. Kalau namanya orang dewasa, ya itu tantangannya karena kita sudah kenal. Kalau misalnya kita orang dewasa, orang lain mungkin kita berbeda gitu. Tapi ya ini intinya ya karena kita sudah temen lah, teman dekat gitu ya. Jadi begitu. Ya. Terima kasih Bu Rizky, benar sekali. Jadi apa namanya Bu, pembelajaran andragogi Bu ya. Andragogi kalau sama teman yang kelewat akrab juga akhirnya masuknya ke pedagogi seperti kata mahasiswanya juga akhirnya. Itu yang sering saya temui di level saya sendiri, misalnya harus sharing ke teman-temannya sendiri gitu ya gitu. Kerja kelompok itu waduh malah jadi terlalu seru. Iya, malah terkesono ke sini. Iya. Ya dinamikanya seperti itu. Lebih enak kalau dari pengalaman saya ya, lebih enak andragogi tapi dengan kelompok yang lain itu lebih enak. Iya. Jadi sama-sama kita merasa bahwa inilah apa namanya, kita dalam kerangka profesional seperti. Tapi kalau yang dalam sendiri itu yang itu punya catatan khusus nih, wah ini harus serius nih di bagian ini, wah itu apalagi harus bersama teman-teman yang lebih senior, kadang-kadang seperti itu Ibu ya. Jadi ya itu adalah latihan apa mengelola banyak situasi begitu. Dari peserta ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bapak Ibu silakan bertanya atau memberikan unek-unek nih ke Bu Eko, silakan selama kemarin di HT. Kalau dari saya yang saya amati ya Ibu ya, kita kan 2 kali bertemu dalam forum ini, kemudian saya juga ya cukup intensif lah ngobrol dengan Bu Novi untuk koordinasi. Saya pikir Bapak Ibu dikomandoi oleh level manajemen yang sudah tahu harus berbuat apa. Itu adalah modal yang sangat bagus sehingga Bapak Ibu itu apa ya, aman dan merasa mendapat support system yang baik. Oh, saya sudah disediakan wadah untuk seperti ini. Saya mendapat gambaran bahwa komandan Bapak Ibu ini sudah tahu, ini track-nya kita, arahnya kita ke sana, peta yang akan kita bawa ini sudah saya pegang, ayo kita ke sana. Itu saya pikir optimis lah saya untuk implementasinya nanti seperti apa. Jadi tinggal Bapak Ibu lebih termotivasi. Kita tidak jarang mendengarkan suara-suara sumbang bahwa ini menteri baru, kurikulum baru dan lain sebagainya, halal baru nanti berganti. Saya pikir kita anggap saja ini adalah momentum perubahan. Kali ini kita diberi kesempatan untuk mengeksplorasi sisi profesionalitas sebagai guru dengan lebih baik lagi. Itu saja yang kita jadikan fokus untuk berkembang dengan lebih baik begitu. Gitu. Ada peserta yang mau sharing pengalaman atau sharing kebingungan atau mendapatkan dalam tanda kutip mutiara selama pembelajaran IHT kemarin, wah ternyata ini saya menemukan ini gitu. Monggo silahkan. Sebagai reminder, ini titipan dari Pak Aris. Mohon Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang dari kami, dari Balai Besar untuk sebagai laporan kami juga Bapak Ibu. Silahkan ada di kolom chat. Gitu.
Baik, jika sudah tidak ada, Bu Sugiyarti, Bu Novi, Bu Winarti, demikian saja dari saya, sudah sangat baik. Cuman kalau umpamanya checklist gitu, saya sudah sangat mudah checklist, cek, sudah siap semua. Monggo waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Bu Winarti atau Bu Sugiyarti. Silakan, terima kasih. Baik, Terima kasih Bu Eko. Ya, terima kasih kepada Bu Eko yang tadi telah memberikan penguatan ya dan pembahasan mengenai IHT dan kurikulum penggerak ya. Tentu saja nanti tinggal implementasinya dalam sekolah kita. Pada Ibu Bapak ada yang masih mau ditanyakan atau mengganjal, silakan. Tidak ada. Langsung ke penutup ya Bu, kalau tidak ada yang Ya, mungkin biar afdol Bu Heni, kita Ya, Bu. tutup dengan doa oleh guru agama kita ya. Ya, Mudah-mudahan setelah kegiatan IHT ini teman-teman semakin bersemangat, semakin bisa mengembangkan potensi teman-teman yang memang luar biasa menjadi guru SMK saat ini. Satu lagi Ibu, mohon maaf mau menambahkan. Jadi tadi dari Bu Sugiyarti tadi terkait dengan penerapan asesmen penilaian tadi akan saya catat Ibu. Nanti jika ada update nanti akan langsung saya sampaikan. Mungkin melalui Bu Novi, Bu, seperti ini update terbaru itu. Meskipun nanti mungkin pendampingnya berbeda sebelum ke pendamping berikutnya, nanti update seperti itu akan saya sampaikan Bu. Terima kasih. Baik, itu saja. Jadi Bu Novi kita tetap in touch ya Bu ya, tidak masalah gitu. Monggo Bu Rizky silahkan. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, agar acara ini lebih bermanfaat nanti oleh kedepannya dalam mendidik peserta didik kita ya, menjadikan pemimpin bangsa di masa depan. Maka kita tutup acaranya dengan doa. Silakan kepada Ustaz Nuri untuk memimpin doa. Pak Nuri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat sengaja maupun tidak, dan juga memohon kepada Allah agar segala aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seraya beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. وتمم تقصيرنا يا الله يا لطيف يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا يا الله ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا يا الله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واهدنا الصراط المستقيم. علمنا يا الله بالقرآن واهدنا الصراط المستقيم. ربنا يا الله زدنا علما وارزقنا فهما، علما نافعا علما باركا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nuri yang telah membimbing kami dalam berdoa. Kepada Bapak Ibu, jangan lupa di dalam chat sudah ada daftar hadir dari Balai Besar ya. Ada 2 daftar hadir SMK Sudirman dan dari BPPP MPP ya, ada 2. Sama Bu, sama itu. Sama ya, oh sama isinya. Oh ya, silakan nanti Bapak Ibu isi dulu sebelum nanti live. Dan terima kasih kepada Bu Eko, Pak Aris yang telah bersama-sama dengan kita hari ini mengupas tentang kurikulum penggerak ya, dan tadi evaluasi dan laporan kita selama kurun waktu 10 hari melaksanakan kegiatan IHT dengan segala macam kekurangan kami tentunya. Mohon maaf dari kami kepada peserta IHT dalam penyelenggaraan, baik kami sebagai instruktur maupun kami sebagai penyelenggara ya. Gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Bu Eko dan Pak Aris, kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan tidak secara virtual, tapi Bapak Ibu bisa hadir ke sekolah kami tentunya ya. Baik. Atau Bapak Ibu yang